Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat melaksanakan pembelajaran dari rumah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai makna dan isi kandungan dari surah Al-Kafirun. Namun, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang mari kita belajar bersama-sama. Mengawali pembelajaran kita hari ini, mari amati gambar berikut ini. Umat Islam menuju masjid. Umat Kristen menuju gereja. Umat Hindu menuju pura. Umat Buddha menuju wihara. Umat Konghucu menuju kelenteng. Apa pesan yang bisa kita ambil dari gambar ini? Ya, Indonesia adalah negara yang majemuk, yang terdiri banyak suku, bangsa, dan agama. Kemajemukan Indonesia mengharuskan kita untuk saling bertoleransi. Quran Surah Al-Kafirun adalah salah satu surat yang menjelaskan tentang toleransi. Surah Al-Kafirun adalah surah ke-109. Jumlah ayat surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Surah Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surah Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Isi pokok surah Al-Kafirun ada 3. Yang pertama, menyatakan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Yang kedua, penolakan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam terhadap kaum kafir untuk mencampur adukan keimanan dan peribadatan yang diajarkan Islam dengan keimanan dan peribadatan yang diajarkan orang kafir. Yang ketiga, tidak ada toleransi dalam hal akidah dan ibadah. Orang-orang yang menyembah selain Allah berarti telah berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik berarti telah menyekutukan Allah. Dosa orang yang berbuat syirik atau disebut musyrik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, semoga kita bukan termasuk orang-orang yang syirik. Berikut contoh perbuatan syirik yang perlu kita hindari yang ada di sekitar kita.
Berikutnya akan Ibu sampaikan penerapan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, meliputi dua hal, yakni di sekolah dan di masyarakat. Perhatikan ya. Contoh penerapan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah kita tidak boleh memilih-milih teman dalam bermain. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakangnya. Yang ketiga, saling menyayangi dan menghormati sesama teman. Penerapan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat antara lain, yang pertama, tidak membeda-bedakan suku, ras, atau golongan. Yang kedua, tidak mencemooh keyakinan orang lain. Yang ketiga, menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Adapun manfaat sikap toleransi yaitu 1. Tercipta suasana harmonis, hidup rukun dan tentram. 2. Memperkuat tali silaturahmi dan rasa persaudaraan dalam masyarakat. Ketiga, terwujudnya kasih sayang antar umat beragama. Keempat, terwujudnya berbagai kemudahan hidup. Kelima, terhindar dari permusuhan antar sesama. Setelah kita mempelajari sekilas tentang surah Al-Kafirun, sekarang saatnya kita membaca surah Al-Kafirun. Jangan lupa diawali dengan membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Kita telah membaca dan membahas sekilas tentang surah Al-Kafirun. Sekarang saatnya kita mengartikan Quran surah Al-Kafirun dimulai dari ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
kalian sudah mempelajari sekilas tentang surah Al-Kafirun. Dan untuk lebih paham lagi, kalian boleh belajar dan mengulang kembali secara mandiri di rumah. Nah, anak-anak sekalian, untuk tugas hari ini, kerjakan latihan halaman 9 sampai 10, bagian A, B, dan C. Kerjakan di buku latihannya. Nanti dikumpul di Japri via WA Bu Irma. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.